Halo, welcome back to another AIDS Talk podcast seriesnya UNAIDS Indonesia. Aku Ingrid Silalahi, Communications and Demand Creation Consultant di UNAIDS Indonesia. Dan kali ini kita podcast episode-nya akan bertepatan dengan Aida Hobbit atau International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia. Jadi Aida Hobbit itu diselenggarakan setiap tanggal 17 Mei. Dan sebenarnya udah mulai diperingati udah lebih dari 30 tahun kali, karena tahun 1990 WHO menghapus homoseksualitas sebagai klasifikasi dari health problems atau disease gitu ya. Jadi udah 30 tahun yang lalu udah nggak dianggap sebagai masalah kesehatan. Kita tahu bahwa saat ini that's the case, tapi sebenarnya udah 30 tahun yang lalu WHO menetapkan hal itu. Jadi Ida Hobbit merupakan hari yang sangat spesial karena kita celebrate teman-teman dari Sogi SC yang beragam, dan kita juga tahun ini temanya adalah Our Bodies, Our Lives, Our Rights. Jadi tubuh kita, hidup kita, dan hak kita. Karena tema ini bukan hanya meng-highlight bahwa kita punya hak atas tubuh kita, tapi juga bahwa masih banyak sering terjadi diskriminasi dan juga kekerasan fisik terhadap teman-teman dari kelompok Sogi SC yang beragam. Banyak juga yang masih menghadapi conversion therapies contohnya, yang juga merupakan bagian dari kekerasan. Jadi UNAIDS ingin menggunakan kesempatan dari Aida Hobbit tahun ini untuk meng-highlight pentingnya menghapus diskriminasi bagi teman-teman dari kelompok gender dan seksualitas yang beragam. Mungkin pas Zero Discrimination Day tahun ini, beberapa bulan yang lalu, podcast ini kita ngundang dari Komnas HAM untuk membicarakan dari sisi advokasi untuk adanya perlindungan hukum anti diskriminasi. Tapi untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk membicarakan pentingnya speaking up untuk isu-isu seperti ini gitu. Dan special guest kita adalah Kak Arisdo Gonzalez. Kak Arisdo adalah seorang aktivis dan juga social media influencer yang membicarakan topik-topik seksualitas dan juga faith. Jadi intersectionality between faith and queer culture. Jadi menurut aku kita sangat beruntung untuk ada Kak Arisdo hari ini, dan dia juga merupakan influencer untuk beberapa platform kesehatan seksual seperti Tanya Marlo, Tes JKT. Jadi we have a great episode for you for everybody today. And with that I would like to welcome Kak Arisdo. Thank you for coming. Welcome. Yeah, welcome. Kak Riza, thank you so much. Kita sebenarnya banyak banget yang aku mau obrolin, banyak pertanyaan. Tapi mungkin kita mulai dari aku mungkin mengintroduce Kak Riza tadi sebagai influencer. Karena aku ngelihat, kemarin aku buka Instagramnya Kak Riza. Aku lihat Kak Riza mempunyai 12.000 followers di Instagram. Itu hanya Instagram, jadi kita belum lihat sebenarnya kalau termasuk TikTok dan social media yang lain mungkin lebih banyak lagi. Dan aku juga pas ngelihat account-nya Kak Arisdo tuh langsung clear ya bahwa konten-kontennya itu sangat edukatif dan juga suka breaking myths dan misconception tentang itu tadi kesehatan seksual, seksualitas, dan juga faith ya, iman ya berarti ya kita dan spiritualitas juga. Bahkan kita kalau melihat dari bio-nya Kak Arisdo, that's very clear bahwa memang memperkenalkan diri sebagai a gay activist with faith in Christ, gitu ya. Jadi memang dari awal orang mungkin udah langsung melihat. Nah, aku mau nanya, kita kan topik podcast hari ini tentang speaking up, ya kan? Aku mau nanya kenapa Kak Arisdo merasa speaking up itu perlu, dan especially untuk menggunakan social media sebagai platform untuk speaking up tentang isu-isu ini. Oke, mengapa speaking up itu perlu bagiku pribadi lebih ke siapa orang, siapapun itu orangnya, mau dia LGBT atau dia teman-teman disabilitas atau teman-teman perempuan, semua punya suara. Apapun yang mau kamu suarakan, kamu berhak untuk bersuara. Tidak memandang kamu dosa atau tidak dosa, baik bagi menurutku ya. Kamu punya suara dan kamu bisa menyuarakan suaramu sebagai manusia, terlepas dari orang mau ngomong apa. Itu yang pertama. Dan mengapa aku menggunakan sosial media sebagai platform aku bersuara? Karena aku ingin mereach banyak teman-teman LGBT yang masih denial, yang masih bergumul, yang masih terkungkung dengan
konsep heteronormatif, terlebih mereka yang masih punya internalized homophobia, mereka masih membenci dirinya sendiri. Dan media sosial masa kini menjadi sesuatu platform di mana kita bisa nge-reach out banyak orang, bisa mengedukasi banyak orang, dan menyuarakan hidupku gitu. Apalagi platform yang ku gunakan adalah mengenai imanku sebagai seorang Kristen. Bagiku pribadi, iman tuh tidak punya jenis kelamin kak, sama sekali tidak punya jenis kelamin dan tidak punya gender. Iman kita bisa ditemukan juga dengan teman-teman yang beragam, seperti Kak Ingrid tadi bilang, teman-teman gender dan seksualitas yang beragam. Kamu bisa menemukan iman yang beragam itu di keberagaman seksualitas yang ada di dunia ini, khususnya setiap orang LGBT, disabilitas, teman-teman perempuan, termasuk teman-teman yang punya trauma, bisa menemukan iman dalam pergumulannya sebagai manusia. Begitu sih Kak, that's why I speak, karena aku mau berbicara tentang ini. Iya, jadi memang punya closeness juga ya dengan isu-isu tadi seksualitas, faith, karena memang aku ngelihat juga dari backgroundnya Kak Aristo punya background teologi, jadi mungkin perspektifnya sangat unik. Is that also the reason kenapa ngerasa perlu nih speak out? Ya, kenapa? Karena jarang yang ngomong seperti itu Kak. Justru kayak orang berpikirnya kayak berbicara mengenai iman dan seksualitas tuh hal yang jauh. That's why aku mencoba untuk menseberanginya dengan imanku sebagai seorang Kristen. Iman dengan seksualitas tuh bukan hal yang jauh di saat kamu mencoba untuk menyatukannya dan menyuarakannya gitu. Seksualitas tuh bukan hal kayak berhubungan dengan tanda kutip penetrasi saja ya, tapi bagaimana kau bisa menamai ketubuhan kamu, merefleksi mengenai seksualitas yang kamu punya. Karena balik lagi, ini tentang cinta kasih, bukan tentang perilaku seksual. Iya, jadi memang kalau dilihat dari sisi emosionalnya mungkin orang lebih ngeliat kali connectionnya ya. Tapi sebenarnya it's more than that juga menurut aku. Kalau orang yang punya kasih ke orang lain juga mungkin pasti mau dirinya sehat dan orang lain juga sehat gitu ya. Itu mungkin koneksinya ke kesehatan seksual juga kali ya. Menurut Karis itu gimana? Ada link itu juga nggak? Oke, bagiku pribadi teman-teman yang hidup dengan HIV pasti memiliki interseksi dengan teman-teman LGBT. Kenapa? Sama-sama rentan. Apalagi berbicara mengenai di Indonesia ini yang masih tabu banget ngomong tentang LGBT, terlebih ngomong tentang isu HIV. Kayaknya kedua hal ini jadi sesuatu hal yang menjijikan banget gitu. Kayak ngomong tentang LGBT, ngomong HIV jadi stigma yang ganda gitu. Beban ganda yang diletakkan pada itu. Padahal kalau misalnya kita berusaha untuk mengenal mereka, mengenal teman-teman LGBT, mengenal teman-teman yang hidup dengan HIV, kita bisa melihat pergumulan mereka, kita bisa melihat luka mereka, kesedihan mereka, dan perspektif mereka sebagai seorang yang dimarginalkan gitu. Di saat kita hanya fokus kepada teman-teman yang hetero dan teman-teman yang sehat tanpa HIV, kita mengeliminasi pengalaman teman-teman yang LGBT dan teman-teman yang ODIF. That's why kita perlu untuk mendengar, mengenal, jangan menghakimi dulu, coba kenal aja dulu gitu. Perspektif mereka indah loh. Mereka bergumul, bahkan iman mereka tuh diuji tanda kutip di saat mereka berhasil merefleksikan, oke, apa yang aku punya selama ini menjadi salah satu hal dari Tuhan dan aku perlu merefleksikannya. Hal spiritual seperti itu jauh banget dipahami oleh masyarakat luas seperti ini, jadi hal yang indah Kak. Gitu. Justru di saat mereka bisa mengklaim iman mereka sebagai seorang ODIF, sebagai seorang LGBT, itu iman yang paling indah bagiku Kak. Karena hadir tercipta dari luka, pengalaman, pergumulan yang berat. Iya, jadi memang iya sih, I completely agree. Dan tadi agak going back ke beberapa yang tadi Kak Aristo juga bilang bahwa sebenarnya yang pakai social media di Indonesia, especially anak muda tuh banyak banget, milenial, Gen Z, dan juga sebenarnya yang di luar age range itu banyak banget yang pakai social media. Jadi pasti orang punya tujuan masing-masing ya. Mungkin ada orang yang benar-benar hanya pengen connect to their friends and family. Ada juga yang mungkin hanya untuk jaga image or something. Kalau Kak Aristo sendiri tujuannya apa? What's your hope dari aktivisme di social media ini? Tujuanku, aku menyuarakan bahasaku sebagai seorang LGBT dan seorang Kristen. Aku nggak malu untuk ngomong kalau misalkan aku adalah anugerah Tuhan. Dan aku yakin suaraku ini punya impact yang besar untuk teman-teman LGBT lainnya yang mencoba untuk let's say depresi atau datang ke psikiater untuk mengubah orientasi seksual mereka. No, we don't have to do that. Kita nggak perlu untuk melakukan itu. Terlebih menyuarakan ke gereja-gereja, kita manusia,
Kita bukan hal yang perlu kamu ubahkan dengan doa-doa, pujian-pujian atau nyanyian atau termasuk minyak suci yang katanya mengubahkan kita, tapi itu nggak sama sekali kerja, Kak. Itu kekerasan di dalam gereja, dan aku rasa suaraku di media sosial berimpact baik untuk teman-teman LGBT di luar sana dan teman-teman cis hetero yang ingin belajar mengenai keberagaman. Ya, jadi menarik ya, berarti Kak Aris tuh ngelihat audiensnya memang bukan, ada dua sisi gitu ya. Dari sisi teman-teman yang dari mempunyai seksualitas, gender identitas dan ekspresi yang beragam, yang mungkin sedang melalui turmoil atau internal homophobia tadi like you said, yang membutuhkan kind of someone to look up to, gitu ya. Tapi juga teman-teman yang mungkin masih perlu diedukasi lagi gitu, bahwa mereka masih punya banyak stigma, punya banyak anggapan bahwa conversion therapy seperti minyak apa itu berfungsi. Jadi itu menurut aku menarik juga sih, karena berarti audiensnya memang dua-duanya gitu ya, untuk menciptakan perubahan kedua-duanya. Iya, benar sekali. Itu gimana sih berarti, how does that, punya pemikiran itu, how does that impact your kayak membuat konten? Apakah sebenarnya penasaran aja sih, karena pingin denger dari influencer, mikirnya tuh benar-benar kayak oke, kita harus bikin konten untuk teman-teman pendeta, kita harus ngomong gini, atau sebenarnya lebih kayak gimana sih prosesnya? Aku sebenarnya lebih ngelihat situasi masa kini sih, Kak. Aku sebelum buat konten, aku screening dulu apa sih realitas dunia yang selama ini yang lagi dihadapi gitu. Dan setelah aku buat realitas, aku mau nyari informasi mengenai konten, aku baca-baca buku, baca beberapa sources yang memang memperkaya kontenku, lalu aku buat konten dan aku publish. Tentunya aku tidak bisa mengatur siapa sih yang ngelihat gitu. Apakah media sosial algoritma itu bisa kemana aja gitu. Jadi kita bikin konten, kita pengen ngarahnya ke LGBT, tapi malah mengarah ke teman-teman yang kontra terhadap LGBT. Dan itu bisa berimpact buruk banget terhadap diriku, kayak dapat banyak komen negatif dan ngeganggu mental aku juga. But tapi aku melakukan satu hal yang positif, aku kira. Dan hal yang positif ini berimpact bagi banyak orang. Itu sih, Kak, aku mikir ke sana. Kita nggak bisa ngatur media sosial, ya. Kita bisa aja bikin konten yang memang kita udah kira ini bakal baik ke teman-teman LGBT, tapi malah masuknya ke teman-teman yang kontra. Iya sih. Dan pasti emang susah banget sih. Mungkin in a way target yang lebih mudah ada teman-teman yang lagi melalui pergumulan seksualitas ataupun identitas gender kali ya, in a way, karena mungkin mereka at a vulnerable stage di mana mereka membutuhkan suara seperti dari Kak Aris, tapi orang yang udah datangnya dengan fobia, because kita ngomongin aidophobia, itu pasti lebih susah lagi untuk message-nya bisa nyampe ke mereka. Nah itu sebenarnya lanjut ke pertanyaan berikut aku ya. Aku mau nanya tentang dampak, bagaimana Kak Aris itu melihat dampak dari aktivisme, karena kita kan sebagai follower of your Instagram ataupun social media yang lain, kita bisa ngeliat sih komen gitu ya. Tapi aku penasaran nih, kita kan nggak tahu nih, jangan-jangan Kak Aris itu mendapatkan 100 DM per hari, 70-nya positif, sisanya negatif. I wanna know, kira-kira gimana sih dampak dari social media activism ini? Mungkin bisa diceritain juga ke kita kayak the best reaction dan the worst reaction yang pernah dialami. Dampaknya mungkin lebih apa yang aku alami real di TikTok dan Instagram gitu. Banyak banget, kayak hampir tiap hari itu komen-komen negatif. Itu tiap menit pasti ada di TikTok. Instagram mungkin lebih ramai ya, Kak. Viewersnya lebih ke orang-orang yang udah belajar. Tapi kalau di TikTok kan kita menemukan realitas baru yang penontonnya juga satu Indonesia ini, dan mereka punya fobia terhadap LGBT yang sangat-sangat memprihatinkan. Ancaman seperti pembunuhan, ancaman di mana lokasi aku, ancaman di mana aku tinggal, dan ancaman-ancaman seperti aku akan dilaporkan ke kepolisian, terus dilaporkan beberapa oknum-oknum yang jahat yang mencoba untuk let's say ngeganggu mental aku juga. Dan ya dampaknya sangat-sangat berat yang aku dapat. Pernah satu hari aku gak main Instagram karena aku diancam karena dia tahu lokasi aku akan diancam untuk
ya dibunuh gitu. Itu di TikTok, tapi akhirnya aku ngeblok semuanya karena itu my mental health is important too. Yeah. Ya. Di Instagram lebih jarang sih, tapi aku lebih dapetnya di TikTok. Dan menariknya, ancaman yang serius yang menurutku aku perlu highlight adalah dari teman-teman komunitas itu sendiri. Gitu. I use Hornet. I is kind of a gay platform social media dating apps. When I trying to share about gay perspective tentang bahwa LGBT itu bukan penyakit related to dengan statement WHO dan kesehatan lainnya. Itu baik teman-teman gay yang sangat kontra, dan bahkan mereka mengancam aku di mana tinggalnya. Balik lagi, ancaman-ancaman seperti itu yang serius yang aku hadapi di kalangan komunitasku sebagai komunitas gay. Dan tentunya aku lihat ternyata banyak banget teman-teman gay yang masih bergumul terhadap ini. Dan aku tahu perjuangan kita tuh masih panjang gitu. But meanwhile, dalam sisi yang positif, aku rasa ada beberapa teman-teman LGBT atau teman-teman beragam yang reach out aku, mereka curhat, mereka cerita, dan mereka ngerasa Kak Rizdo punya impact yang bagus. Kak Rizdo berhasil untuk merubah aku untuk melihat Tuhan dari sisiku sebagai seorang LGBT, bukan sisi hetero lagi gitu. Dan puji Tuhannya aku bersyukur Kak, aku melakukan, kalau bisa bahasa teologinya, aku berteologi sekarang. Aku berteologi lewat media sosialku. Aku ngerangkul teman-teman LGBT yang masih bingung. Aku merangkul teman-teman LGBT yang mau beriman kepada Tuhan, mau melihat Alkitab, mau membaca Alkitab lagi dari kacamata LGBT, bukan kacamata normal yang selama ini mereka dapatkan dari pendeta atau tokoh-tokoh agama lainnya. Impactnya ya, aku dari cerita mereka, pengalaman mereka setelah melihat konten aku sekarang bangkit. Oh ternyata di lain sisi aku dihujat sama orang, aku berhasil merangkul, mensupport teman-teman LGBT yang memang pengen belajar mengenai Tuhan itu sendiri. Ya, menurut aku itu menarik sih karena ini mungkin lebih ngomongin ke program HIV gitu ya, untuk melakukan outreach. Kan Kak Rizal sendiri mungkin juga sebagai in a way outreach worker juga ya, untuk nyari teman-teman untuk bisa mengakses layanan dan untuk mencegah HIV gitu-gitu. Menurut Kak Arisdo, karena punya perspektif yang unik ini, ada nggak sih ruang untuk faith-based program gitu, kayak untuk kita mengadakan edukasi tentang HIV tapi menggunakan setting-setting faith-based, entah mau di gereja ataupun ruang spiritualitas yang lain. Itu opportunity yang bagus nggak sih dengan perspektif Kak Arisdo yang memang udah mencoba nih sebenarnya? Okay. Sure, good point Kak. Di saat kita mencoba untuk aware terhadap keagamaan atau hal-hal yang berbasis spiritualitas di dalam menanggapi isu HIV, ini penting banget. Gereja-gereja masa kini mungkin perlu untuk mendobrak sistem normal atau sistem sehat mereka, mencoba untuk merangkul teman-teman yang people living with HIV gitu. Dan ini penting banget, mulai dari mencoba untuk program counseling pastoral yang ramah terhadap teman-teman ODIF gitu. Kenapa penting? Karena apa? Karena kalau misalkan pendeta ini nggak tahu informasi mengenai HIV atau kesehatan seksual, tiba-tiba dia ketemu dengan pasien yang memang atau jemaat yang memang ODIF, tiba-tiba langsung menghakimi, kamu karena seksanasi ini gini. No, it's not that way. We have to understand their story, bukan menghakimi. Konseling pastoral yang ramah bagi teman-teman ODIF dan teman-teman beragama lainnya sangat penting gitu. Apalagi di saat kita mencoba untuk melibatkan cinta kasih gitu. Dalam Kristenan aku sangat suka banget karena Tuhan Yesus mengajarkan aku untuk mengasihi dan mengutamakan cinta kasih untuk merespon orang banyak, terlebih merespon teman-teman yang HIV. Kita nggak tahu mereka seperti apa di saat mereka mendapatkan status positif dan mereka bergumul berat di situ. We don't know perasaan mereka sebelum kita mengalaminya gitu. That's why kita perlu mengutamakan cinta kasih untuk melihat perspektif mereka, mendengar cerita mereka, bukan penghakiman. Love is matter. Yeah. Dan memang itu yang kita juga, baik kita UNH ya, yang UNH juga berusaha untuk dorong adalah nol diskriminasi itu kan, untuk menghapus diskriminasi
berbasis apapun sih sebenarnya, tapi termasuk status HIV, termasuk seksualitas, identitas dan ekspresi gender dan lain-lain. Jadi in a way we agree. I think we hope that orang-orang akan lebih bisa untuk tidak mendiskriminasi orang berbasis apapun, dan semoga benar juga sih kalau memang nol diskriminasi itu bisa masuk juga ke dalam setting-setting faith based kayak gereja dan lain-lain. Itu pasti akan membantu teman-teman orang dengan HIV, populasi kunci yang memang masih dekat juga dengan imannya gitu ya, masih mencari spiritualitas. Ya, jadi aku sekarang mau nanya tentang bukan hanya dampaknya ke Kak Arisdo ya. Tadi I'm very sorry to hear banyak negative impact. I'm very sorry to hear bahwa itu pasti mental health struggle, dan I can imagine, tapi nggak bisa membayangkan gimana secara full. Pasti itu rasanya susah banget, and the fact that you still keep going menurut aku itu sangat brave and commendable. Tapi kalau kita lihat dari dampaknya ke para audience gitu ya, kira-kira Kak Aris tuh sering nggak sih dapat feedback gitu? Aku penasaran kayak soal kesehatan seksual, ada nggak sih yang pernah curhat, oh karena konten Kak Arisdo aku akhirnya memberanikan diri untuk tes HIV misalnya, atau ada nggak sih yang pernah nanya, DM atau apa bilang kayaknya ini perspektif baru dan akhirnya kayaknya I'm gonna stop discriminating orang dengan HIV. Ada nggak sih kayak gitu? I see. Memang nggak menarik banget kenapa konten yang ku buat ternyata berimpact positif juga terhadap kesehatan seksual. Baik teman-temanku, teman-teman teologi juga akhirnya membuka diri untuk belajar mengenai keberagaman seksual, terlebih mengenai kesehatan seksual gitu. Jadi mereka nanya, dari konten yang ku buat mereka nanya-nanya, aduh di mana sih akses kesehatan seksual? Aku akhirnya nge-chat mereka untuk akses di layanan kesehatan terdekat mereka gitu. Dan mitos-mitos mengenai HIV, mengenai penularannya, itu kan aku sering banget bikin konten dan itu berimpact positif juga. Akhirnya ternyata apa yang ku buat berimpact positif loh bagi teman-teman yang pengen belajar. Akhirnya mereka yang selama ini tahu mitos-mitos mengenai HIV, akhirnya makin kesini makin belajar, oh ternyata gini loh ini maksud dari HIV, oh nggak nular loh kalau misalnya kita pegangan tangan gitu. Dan aku ngelihatnya, oh ternyata ada dampak positif dari edukasi yang kita lakukan di media sosial gitu, terlebih mengenai SOGIEC juga gitu. Akhirnya baik teman-teman teologi, teman-temanku yang SMA, akhirnya mereka untuk mencoba untuk memberanikan diri mengenal teman-teman LGBT yang sebelumnya aku ngelihat ini kayaknya dia anti LGBT di dalam hatiku ya Kak, tapi pas ada komen yang negatif di kolom konten yang ku buat, mereka membela. Oh, I see, that's a good impact dari konten yang ku buat. Akhirnya mereka belajar LGBT juga manusia, teman-teman HIV juga manusia juga, gitu Kak. Iya sih, that's very good to hear. Jadi, I mean of course it's good to hear karena kita itu kan pasti tujuannya juga gitu ya, bahwa of course kita, I'm sure Kak Arisdo bikin konten bukan hanya untuk dapat hate, itu ngapain, what's the point, tapi pasti juga untuk mendapatkan impact positif kayak gitu. Jadi I'm happy to hear about that. Kalau misalnya soal yang balik ke yang tadi openness Kak Arisdo ya, tadi aku bilang kalau orang ke Instagram itu langsung dari atas pun langsung ngelihat bio-nya udah very clear of your identity and how you identify dan express yourself. Dan juga kalau ngelihat kontennya juga langsung jelas. Jadi menurut aku openness itu sangat brave and very commendable, so well done. Apalagi di masyarakat Indonesia yang like you said masih sangat orang-orangnya masih sangat konservatif. Pasti banyak sih yang progresif juga dan either part of the community atau ally, tapi mungkin majority masih sangat konservatif. Jadi aku mau nanya nih, menurut Kak Arisdo openness itu sepenting apa sih untuk bisa speaking up, untuk benar-benar secara almost transparan gitu ya, menunjukkan identitas dan ekspresi Kak Arisdo. Seberapa penting openness itu untuk pesan yang Kak Arisdo mau sampaikan itu bisa masuk ke audience? I see. Openness penting menurutku
namun tidak penting untuk mereka yang masih belum bisa mengambil resiko. Gitu. Let's say di saat kita ngomong tentang coming in dan coming out, nggak semua orang bisa coming out dan nggak perlu coming out. At least that you are doing coming in, that you accept who you are, gitu, that you are different. Di saat kamu berusaha untuk coming out, kamu melakukan satu hal yang penting. Kamu menyuarakan keberadaan kamu. Seperti tema yang tadi, ini tubuhku, ini hidupku, dan ini hakku. Di saat aku mengklaim diriku sebagai seorang pelangi, aku berhak untuk menyuarakan pelangi yang kupunya, mewarnai kehidupannya dengan pelangi-pelangi yang indah, dan bilang ke semua orang bahwa aku juga pelangi yang indah. Bukan hanya normal tanda kutip yang kamu bilang indah itu, tapi I'm beautiful too in my way. Dan aku mengklaim diriku untuk terbuka karena aku mau berjuang untuk komunitasku, berjuang untuk teman-teman LGBT. Aku nggak punya rasa takut untuk diam saja, untuk tidak bersuara. I need to voice my voice. Aku mau menyuarakan keberagaman. Di saat aku ditindas atau dihujat, bagiku itu jadi satu proses. Sekarang aku mau bersuara bagi teman-teman komunitas, merepresentasi bahwa gay itu manusia, bahwa gay bukan kriminal, menjadi gay bukan penyakit, menjadi gay bukan yang kau bilang itu tidak normal atau menyimpang. Menjadi gay sama kok. Aku share konten positif, aku bisa senyum, aku bisa beramal, dan sama seperti manusia lainnya. Jadi stop lah gitu, kayak hal-hal yang selama ini kalian taburkan dengan agama-agama yang ngomong kayak penyimpangan, lot, dan ini. Stop doing that. It's really hurt us and make a traumatic things in us. Yeah. Dan mungkin juga openness itu, ini dari pandangan aku, pasti mungkin juga lebih building trust kali ya, antara Kak Aristo dengan audiensnya, karena mungkin mereka jadi merasa kenal, bener nggak sih? Sure. Mereka ngerasa udah kayak teman kali ya, gimana? Do you feel that orang kalau komentar gitu, apakah ngerasa kayak udah kenal dari dulu? Ya, building trust justru aku lihatnya dari bagaimana aku menanggapi teman-teman yang komen yang positif, terlebih teman-teman yang negatif. Aku ngerasa aku perlu untuk reach out teman-teman yang komen negatif terhadap LGBT. Aku ngedukasi mereka, aku ngomong tentang LGBT bukan penyakit, beberapa tafsiran yang ramah terhadap teman LGBT. Akhirnya mereka belajar. Terlepas dia mau menolak atau tidak, bagiku itu urusan dia. At least that I did my way gitu untuk mengedukasi dia. Dan building trust penting banget Kak untuk kayak jadi support system aku. Karena kan memang hampir tiap hari tuh pasti ada negatif-negatif. Terus ternyata teman-teman yang aku coba untuk building trust dengan dia, akhirnya dia komen yang positif di konten yang aku buat. Dan itu kayak buat aku oke, thank you God gitu, masih ada orang yang support aku gitu. It's really helped me. Jadi akhirnya bisa ngeliat juga ya perubahan pada orang, bahkan hanya dari beberapa interaksi gitu. I mean that's really great. And tapi aku mau there's so many negative things that you receive mungkin setiap hari like you said. I know openness dan juga interaksi itu penting, tapi do take care of your mental health. Kan pastinya kita akan membutuhkan suara-suara seperti Kak Arisdo, especially when you yourself are feeling healthy and good in your faith, in your health, in your mental health juga. Jadi memang itu sangat-sangat penting. Jadi untung ada best and worst ya. Ada yang best juga, banyak yang positif juga, which is very very good. Tapi yang worst semoga makin lama mereka akan belajar juga. Gitu. Nah aku mau nanya, mungkin beberapa ini yang agak terakhir sih, dan ini mungkin linking ke hak asasi manusia secara lebih luas kali ya. Aku mau nanya, untuk kita tutup boleh minta nggak pesan dari Kak Arisdo untuk publik, untuk pendengar, khususnya tentang which I think is very interesting. Kalau Kak Arisdo, you have a part to play gitu ya, kayaknya as a young person, as a person on social media, udah tahu perannya tuh akan pakai social media, akan mengedukasi, akan change people's mindset, stigma dan lain-lain. Menurut Kak Arisdo, apa yang bisa dilakukan publik di sana yang mungkin misalnya belum punya openness itu, belum berani, ataupun mereka ally gitu, apa sih yang bisa masyarakat publik lakukan untuk mendukung adanya itu nol diskriminasi, agar semua orang tanpa
any discrimination itu bisa mendapatkan dan enjoy hak asasi manusia mereka. What can they do? Oke. Menurutku lebih ke mengenal dibandingkan menghakimi. Perjumpaan dengan yang berbeda atau sang berbeda itu akan mengubahkan kamu untuk lebih mengenal perspektif mereka, cerita mereka gitu. Dan di saat kamu melihat ada mereka yang diskriminasi atau distigma, terlebih dikatain sesimpel dikatain bencong di pinggir jalan, jangan diam, bela mereka gitu. Dan kamu melakukan hal yang tepat di saat kamu ngebela mereka. Jangan tebarkan kebencian, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu ayat di dalam Alkitab yang selalu aku tiru untuk mengenal orang, mengasihi sesama manusia, dan perbanyak untuk mencari beberapa ya materi atau resources yang memperkaya kamu mengenai SUGSC, mengenai kesehatan seksual, karena nggak semua yang kamu pikirkan selama ini tuh benar, bahkan kebenaran itu sendiri masih dicari-cari gitu. Dan untuk teman-teman LGBT di luar sana, it's okay to be different, and you don't have to be coming out as a LGBTQ plus people. At least that you are coming in, you did you to yourself, and you accept yourself for being who you are, different. And God love you. It is the simple that God love you no matter what, right? Thank you. Hopefully itu bisa jadi pesan yang membuat orang heartwarming gitu ya di akhir, bahwa you have a supporter. Tapi juga beyond that sebenarnya banyak kok pendukung sebenarnya out there. Jadi kalau lagi merasa completely alone, completely supportless, bisa ke Instagramnya Karisdo, ininya Karisdo Gonzalez. Oke, langsung dicari, di follow, bisa DM bilang kita abis nonton podcastnya dan pingin ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. So thank you so much Karisdo udah sharing sama kita. I think you're an amazing young person, unbelievable untuk bisa pakai platform untuk bisa speak up tentang isu-isu yang menjadi sebenarnya banyak orang yang peduli, tapi mungkin belum banyak orang yang bisa mengexpress about it. Gitu. Jadi thank you for the work you do. Semoga terus bisa mendapatkan kekuatan dan juga kesabaran untuk keep doing it gitu ya. Kalaupun you need time, actually that's fine too. Yang penting ke Karisdonya personally you feel satisfied, tapi juga semoga audience makin lama makin lebih dari 12,000 yang follow dan makin banyak yang lovers instead of haters. Gitu. Makasih banyak Karisdo. Sama-sama Kak. For everyone else, jangan lupa untuk subscribe dan juga like podcast episode ini, karena untuk episode berikutnya akan selalu ada di YouTube dan Spotify-nya UNS Indonesia. Thank you, bye-bye.